Semangat, yang penting nggak sampai memberatkan diri. Nah ini berangkat ziarah Nabi Muhammad SAW, berangkat umroh, berangkat haji. Ini namanya hajat akhirat. Nikah. Nah, ada yang jomblo di sini? Wah jomblowati kelihatannya bungkam, takut dilirik sana dilirik sini. Nah, ini yang jomblo yang belum menikah atau mungkin ada yang sudah pernah menikah. Ya, jangan ngomong janda atau duda, kok rodok saru gitu ya. Menyinggung perasaan nanti. Yang sudah pernah menikah, ya yang sudah pernah menikah. Mungkin sekarang yang belum pengen, yang sudah pernah menikah. Ya, dan pasangannya sudah tidak ada, pengen nikah lagi. Ini hajat dunia atau akhirat ini? Akhirat. Karena pernikahan itu ya sunnah yang bisa menjadi wajib. Ya, sunnah yang bisa menjadi wajib. Ada yang punya hajat pengen punya anak, dunia atau akhirat itu? Akhirat. Karena anak ya yang soleh, yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW itu didambakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tanakahu taktsuru, nikahlah kalian biar bisa jadi banyak. Fa inni mubahin bikum, karena sesungguhnya aku kelak akan membangga-banggakan kalian al-umam yaumal qiyamah, di hadapan umat-umat yang lain nanti di hari kiamat. Itu namanya berarti hajatnya hajat akhirat. Kenapa? Pengen mewujudkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Nah jenengan dulu waktu pengen punya anak, ada enggak niat gitu? Nabi pengen umatnya jadi banyak, saya mewujudkan hajatnya Kanjeng Nabi. Pernah gitu? Nah kalau belum ulangi. Ya, niat lagi. Ya minta anak lagi. Saya mewujudkan hajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua namanya akhirat. Nah, gimana caranya biar hajat itu terpenuhi? Baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya dunia jelas tadi ya, semuanya terkait akhirat. Walaupun terkait akhirat itu disebut dunia kalau wujudnya dunia. Tapi itu halal dan itu bernilai akhirat. Udah jelas ya? Nah gimana caranya biar kepegang tuh hajatnya? Pengen punya motor, dapat. Pengen punya mobil, dapat. Pengen punya rumah, dapat. Yang hajatnya akhirat, pengen nikah, dapat. Iya, pengen haji, dapat. Pengen umroh, dapat. Caranya bagaimana? Alhamdulillah Tuhan itu hanya satu, nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Bayangkan kalau Tuhan itu dua. Kamu minta sama Tuhan satunya nolak. Diveto sama Tuhan satunya. Tok. Susah tuh doa terkabul. Betul kan ya? Makanya Allah itu hanya satu. La ilaha illallah. Nggak ada Tuhan kecuali Allah. Yang ada hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Nah Allah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan di jagat raya yang menciptakan segala makhluknya. Allahnya bilang, ud'uni astajib lakum. Panggil aku, minta sama aku jawab panggilan kalian. Berarti kalau punya hajat, yang paling gampang ngapain? Nyari atau doa? Nyari atau doa? Ayo, nyari atau doa? Daripada kamu cari capek-capek sama Allah gak dikasih. Jadi bagusnya gimana? Saya kasih permisalan. Ya ini rodok gak enak sih ya, tapi gak apa-apa harus dijelaskan. Kalau gak dijelaskan nanti gak paham-paham. Boleh ya? Saya mau menjelaskan apa juga saya belum paham. Yang penting ngomong dulu. Contohnya belum ada perpanjangan waktu. Ya, kalau ngajarkan gak boleh mikir. Nah contoh ya, contoh. Di depan ada toko roti Alibaba. Ya, toko roti Alibaba. Pemiliknya saya. Di toko roti itu sudah ada beberapa jenis roti. Roti semir, roti coklat, ya, roti keju, ada. Jenengan pengen. Pemiliknya saya, tokonya di depan. Kalau jenengan kenal saya, enaknya gimana? Ke toko depan atau ngomong ke saya? Normalnya orang kan ke toko depan ya. Toko depan, permisi, beli, betul? Ya itu normal, itu jalur memang harusnya begitu. Tapi jangan lupa pemiliknya saya. Dan jenengan capek-capek ke sana, saya bilang yang satu itu jangan dijualin. Gimana? Kalau kasusnya begitu gimana? Mumet enggak? Loh saya bawa duit tuh, saya udah di toko.
Kata bapak, Anda tidak boleh beli di toko ini. Sold out, semua sudah laku. Nah ini masih banyak barangnya, iya, sudah dibeli Ustadz Iis. Gimana kalau begitu? Pulang dengan tangan hampa atau bawa sesuatu? Tangan hampa. Kenapa? Sombong, aku punya uang, aku tahu tokonya, aku bisa jalan. Saya lihat, enggak ya. Emangnya dengan duitnya dia bisa? Emangnya dengan kekuatannya dia bisa? Dia lupa yang punya toko aku. Halo toko, tutup sekarang juga. Tok, 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 tok. Beli roti, yang jaga ada di dalam, Ustadz Iis yang jaga. Ustadz beli roti, bisa baca enggak? Apa? Baca. Tutup. Kan barusan buka? Iya barusan. Barusan juga saya tutup. Lu saya mau beli, datang saja besok pagi. Saya mau nanya, kalau begitu rasanya hati gimana itu? Enak atau enggak enak? Enggak enak. Beda itu, Mas Agus Masjid dari Jogja, telepon saya. Habib, siap. Saya mau beli rotinya ada. Enggak ada tapi saya akan adakan. Yang punya saya kok. Pesannya apa? Oh saya senang sama beliau gitu kan ya. Pesannya apa? Roti semir sekian, ini sekian, oke. Ya saya telepon Ustadz Iis yang jaga toko. Buatkan roti sekarang, mau dilembur kayak mau ngapa, yang penting jadi sekarang. Kerahkan semua anak-anak, buatkan roti. Kenapa bisa begitu? Karena yang mau beli hubungi yang punya, betul. Dan yang punya baik hati. Akhirnya diambil alih, kamu duduk saja di Jogja biar aku yang urusi. Betul atau betul? Betul atau betul? Biar saya yang kirimkan Mas Agung berangkat ke Jogja. Bawa mobil, antar ini ke rumah Mas Agus. Mas Agus duduk di rumah, modalnya cuman telepon. Saya mau nanya, bisa enggak begitu terjadi? Bisa atau sering? Bisa atau sering? Sering. Kamu saja pakai itu aplikasi apa itu namanya? Ya itulah yang pokoknya itu. Nanti kan saya iklan enggak dibayar ya. Beli-beli online tuh loh ya. Kamu enggak datang ke tokonya, modal taktik diantar sampai rumah, betul? Nah ini metode nomor 1 yang paling penting, hubungi yang punya. Nah, yang punya jagat raya Allah Ta'ala, kita enggak, ya aku pinter dagang, aku pinter usaha, aku pinter ini. Nyombongkan diri, Allah lihat, sombong dia. Capek ke pasar keliling, sama Allah ditutup kerannya, krek. Orang yang lihat, walaupun promosinya luar biasa, iklannya luar biasa, Allah katakan sama hatinya orang yang mau beli, jangan beli. Oleh semua, Mas ini enggak tertarik. Ini no. Sehebat apapun dia nawar, sampai diganti dengan berbagai macam cara, enggak ada hasilnya. Kenapa? Diblokir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam mengajarkan upaya untuk mendapatkan rezeki yang nomor 1 itu bukan upaya yang sifatnya ilmu yang diajarkan oleh orang-orang pada umumnya. Tapi nomor 1 adalah taqwallah. Cara dapat rezeki itu takwa. Caranya halal, caranya benar, caranya dengan ibadah. Ngerti halal haramnya. Kemudian dengan ibadah, punya hajat, sholat hajat. Kamu baca zikir ini, jalan takwa. Baru melakukan jalan-jalan yang lain. Nah sekarang kan kebalik, jalan-jalan yang lain ditempuh, jalan takwa cadangan. Kalau kepepet baru jalan, kurang ajar kayak gitu. Paham ya? Jadi jalan takwa ini justru jalan yang the best, yang terbaik, yang terbenar. Itu yang andalkan, kemudian jalan yang lain tempuh dengan dibalut takwa. Pergi ke pasar pakai takwa. Ya, pergi ke toko roti pakai takwa. Pergi ke showroom pakai takwa. Pergi ke dealer pakai takwa. Pakai takwanya, tapi nomor 1 takwa yang sifatnya sholat, hajat, yang sifatnya sholawat, zikir, jalankan. Ya jalankan. Kenapa? Karena yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmunya para wali adalah gimana caranya minta sama Allah Ta'ala. Biar kalau minta itu langsung Allahnya ya. Tidak pakai lama. Ya, dan segera. Caranya bagaimana? Mau enggak saya jelaskan? Wani piro. Nah, ini zaman sekarang ini kalau dibilang wani piro mesem, soalnya rawani piro-piro.
Kalau dulu kan piro-piro wani, kalau sekarang rawani piro-piro. Sepenting gratis, namanya juga ilmu. Oke, satu hal yang pengen saya jelaskan, ini rahasia, tapi ya nggak apa-apa lah di-share ya. Namanya manfaat. Makhluk yang paling dicintai Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua ciptaannya Allah. Kan yang menciptakan Nabi adalah Allah. Yang menciptakan baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allah. Nah Allahnya itu paling senang sama ciptaannya yang namanya Nabi Muhammad SAW. Paling senang. Kita ini kalau misalnya punya seseorang yang kita sayangi, kalau orang itu datang, yang ikut kita sayangi juga, betul ya? Kamu sama siapa? Sama kenalan saya. Oh siapa namanya? Dari mana? Padahal gak kenal. Disopo. Ya. Ada orang yang datang sendiri, sungguh-sungguh. Nunggu 5 jam, gak disapa-sapa. Kenapa? Gak kenal. Nah kalau yang ini baru datang disapa. Oh datangnya sama siapa? Dia gak datang sendiri. Dia datang, dia ngajak orang yang saya sayang. Saya nyapa yang saya sayang, otomatis dia juga saya sapa. Wajar atau gak wajar? Wajar. Begitu kan? Jadi caranya bagaimana biar doa kita itu, ya Allah kan maha mendengar, semua didengar. Tapi sama Allah diwujudkannya segera. Ya diwujudkannya segera. Gak pakai lama-lama. Caranya bagaimana? Caranya adalah bawa manusia, makhluk, ciptaan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datangnya ke Allah bawa Nabi Muhammad SAW. Contoh, kita ingat istighfar. Orang kalau punya dosa suruh ngapain? Minta ampun, istighfar. Tapi untuk istighfar Allah ngajarkannya itu ya menarik sekali. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya ketika mereka berbuat dosa mendolimi diri mereka sendiri, seandainya mereka seperti itu, ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka itu mau datang kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Orang punya dosa itu datangnya kemana? Ke Allah. Minta ampunnya kepada siapa? Kepada Allah. Harusnya kan di rumah istighfar selesai ya, gak usah kemana-mana. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya mereka itu ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, ja'uka, mereka mau datang kepadamu, fastaghfirullah, di hadapanmu mereka minta ampun pada Allah, disyaratkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Berarti istighfar di depan Nabi sama jauh dari Nabi itu berbeda. Paham ya? Fastaghfirullah, wastaghfara lahumur rasul. Dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Sama Allah dikasih syarat lagi. Sudah di depannya Rasul SAW dan Rasulnya mintakan ampun. Tentu mereka akan dapati Allah itu maha memberi dan menerima taubat dan maha penyayang. Artinya diampuni dan disayangi. Dengan syarat dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau yang maju itu Nabi, beres. Kalau yang maju itu Rasulullah SAW, beres. Bagaimana caranya biar nabinya maju? Ya kita datangi. Ya kita datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana cara mendatangi Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, ya kita datang betul-betul ke Madinah Al-Munawwarah. Datang ziarah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan sholawat dan salam syahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya enggak semua orang punya kesempatan yang sering, atau enggak semua orang punya kesempatan untuk itu. Makanya Nabi SAW kasih opsi yang berikutnya. Apa opsi yang berikutnya? Sampaikan sholawat dan salam kepadaku dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya sholawat dan salam itu tablughuni, sampai kepadaku. Berarti kalau kita mendatangi Nabi SAW dari jauh dan tidak pernah jauh. Ini menarik ya. Dari jauh dan tidak pernah jauh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kalau ucapkan salam sama Nabi, ya salam sama Nabi dalam bentuk assalamu alaih. Enggak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
alaika salawatullah alaika. Kamu, anta, kaful khitab. Dalam sholat diajarkan langsung at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung, enggak jauh. Kita enggak boleh meletakkan Nabi jauh di Madinah, enggak boleh. Nabi harus ada di hadapan kita, umatnya. Enggak boleh ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya enggak pernah mau membuat jarak. Rasul enggak mengatakan salam untuknya, enggak, assalamu alaihi. Enggak. Tapi assalamu alaika, kamu wahai Nabi, ada di hadapan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini pengen mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya betul-betul kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kan begitu ya. Kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Itu caranya begitu. Ya, caranya semacam itu. Nah, lantas apa yang kita lakukan biar kita ini nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Rasul udah ngajarin, sholawat dan salam kalian tablughuni, sampai kepadaku. Roh kita, diri kita, betul-betul kita hadirkan di hadapan Nabi Muhammad SAW, seperti yang diajarkan dalam sholat, kemudian kita ucapkan sholawat dan salam. Sholawat dan salam, nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau udah nyambung dengan Nabi, berarti yang di depan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita di belakangnya, ikut ya Rasulullah, ikut. Ya, ikut ya Rasulullah. Kemana pun nih, ikut. Nah kalau udah bisa begitu, itu nanti mintaannya apapun, beres. Insya Allah mudah, cepat, mantap. Asal dengan kesungguhan dan keyakinan. Makanya ulama-ulama terdahulu dan diteruskan dengan ulama-ulama hingga hari ini, mengajarkan kepada umat, kalau kalian punya hajat apapun, kedepankan sholawat. Baca sholawat yang banyak terus, baru minta. Lah kita kan rodok-rodok. Sholawatnya belum jalan, mintanya udah kebanyakan. Allahumma, 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 Allahumma. Yang dipanggil siapa nih? Allah. Nah, kata Allah, loh, datang sendiri dia. Ngantri dulu. Datang sendiri, mau bawa apa? Tapi begitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم يا الله, baru minta. Salawat, 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 salawat. Begitu Rasulnya sudah maju ke depan, Allahnya langsung lihat kepada hambanya itu, karena Allah sudah janji siapa yang salawat kepadamu 1 kali, aku salawat kepadanya 10 kali. Hamba itu langsung dilihat oleh Allah Ta'ala dengan perhatian rahmat yang luar biasa. Baru minta, Allahumma
bojo solihah. Kan begitu. Didengarkan langsung. Allah cuma bilang, kabulkan hambaku. Malaikat langsung bertugas.